Raksasa teknologi LG resmi angkat kaki dari industri ponsel. Ini berarti perusahaan asal Korea Selatan ini tidak lagi memproduksi dan menjual ponsel di seluruh dunia. Keluarnya LG dari sektor ponsel yang sangat kompetitif akan memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan diri pada lini bisnis lainnya. Misalnya pada lini bisnis pembuatan komponen kendaraan listrik, perangkat yang terhubung, rumah pintar, robotika hingga kecerdasan buatan. Selain itu, ada sektor bisnis lainnya seperti solusi bisnis ke bisnis atau B2B, serta platform dan juga jasa, dan juga cabutnya LG dari lini bisnis ini menyusul kerugian besar divisi smartphone LG selama 5 tahun terakhir. Namun LG memastikan ponsel yang saat ini telah mereka produksi akan tetap tersedia di pasaran untuk dijual. Dukungan layanan dan pembaruan perangkat lunak untuk pelanggan produk ponsel juga masih tersedia. LG juga menegaskan akan bekerjasama dengan pemasok dan mitra bisnis hingga penutupan bisnis ponsel pada 31 Juli. Nah, ini jadi masih aman ya untuk para pengguna LG apabila mau servis ataupun mungkin beli baru begitu unit LG-nya. Tapi memang ini arena sangat panas dan kompetitif begitu ya bisnis ponsel, dan juga sebelumnya juga ada produsen legendaris yang sudah cabut dari bisnis ini seperti Nokia dan juga BlackBerry hingga kini LG. Nah, ini persaingan yang ketat membuat bisnis ponsel LG terus merugi sejak kuartal kedua tahun 2015. Nah, hingga di tahun 2020 divisi ponsel LG mencatat rugi sebesar 751 juta dolar Amerika Serikat. Kabar sedih ini sekaligus menandai batalnya peluncuran ponsel layar gulung mereka ke hadapan publik. Perangkat ini terakhir kali dipamerkan di ajang CES 2021. Saat itu LG menjanjikan ponsel tersebut akan dirilis di tahun ini. Jadi memang isu perginya LG dari bisnis ponsel sudah berhembus sejak awal tahun, tapi sempat dibantah juga. Ya, benar sekali. Dan pada bulan Maret silam, LG dilaporkan sedang mencari pembeli untuk bisnis ponselnya. Beberapa perusahaan sempat dikaitkan termasuk dengan Google, Facebook, Volkswagen, dan juga Bin Group. Tapi pembicaraan soal pembelian ini tidak mencapai kesepakatan. Jadi goodbye ponsel LG, dan kita nantikan pastinya produk-produk lainnya dari raksasa teknologi ini, Aneka dan juga Bram. Betul sekali. Kali ini masih dari informasi teknologi nih. Kali ini dari Android, begitu ya. Sebuah riset melaporkan kalau Google mengumpulkan data penggunanya lebih banyak pada perangkat dengan sistem operasi Android dibandingkan dengan iOS. Data ini akan dijual kepada pengiklan agar iklan bisa menyasar target yang lebih personal. Sebuah penelitian terbaru oleh Douglas Leith, profesor ilmu komputer di Trinity College Dublin, Irlandia, menemukan bahwa Android berbagi sekitar 20 kali lebih banyak data dengan Google daripada iOS dengan Apple. Diperkirakan pada saat startup, perangkat Android mengirimkan sekitar 1 MB data ke Google, sedangkan perangkat iOS mengirimkan 42 KB ke Apple. Laporan lainnya, setelah 12 jam Android secara kolektif mengumpulkan 1,3 TB data versus iOS yang mengumpulkan sekitar 5,8 GB. Dan saat ini Google kurang berkenan atas hasil riset ini. Mereka tidak setuju dengan klaim bahwa perangkat Android berbagi data 20 kali lebih banyak daripada iPhone. Ya, memang kalau kita lihat penelitian dari Doug Leith, yaitu profesor ilmu komputer di Trinity College Dublin, Irlandia ini menemukan saat pengguna memasukkan kartu SIM di ponselnya, maka Google dan juga Apple ini akan otomatis mendapatkan detail dari kartu ini. Sebenarnya agak serem juga ya, ternyata bahwa data-data pribadi kita ya bisa dibaca juga oleh raksasa-raksasa teknologi ini, bahkan katanya ini dijual. Iya, dan bukan cuma data di kartu SIM ya, data dari perangkat ponsel juga akan dikumpulkan seperti email serta nomor seri perangkat keras. Secara khusus Google akan mendata ID Android, Resetable Device Identifier atau ID iklan yang digunakan untuk pengukuran, sementara Apple hanya akan mengoleksi UDID dan ID iklan dari ponsel pengguna. Ya, apalagi kalau kita lihat data lainnya, misalnya Apple mengumpulkan lokasi pengguna bahkan ketika ponsel pengguna tidak login. Dan alamat IP lokal, sementara data ini juga tidak dikumpulkan oleh Google. Namun Google mendata Wi-Fi yang digunakan pengguna, dan ternyata ponsel kita ini menyerahkan sejumlah data dengan sukarela. Dan juga kalau dari Google masih mempertanyakan validasi riset ini termasuk metodologi yang dipakai. Nah, ini memang data pengguna ini perlu disikapi serius begitu ya, karena memang takutnya diperjualbelikan dan juga kesalahgunaan ataupun disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, benar sekali. Kita ketahui juga di negara kita kan memang sempat ada beberapa kasus ya terkait dengan bocornya data-data pengguna, lalu kemudian juga data kita semua yang diperjualbelikan di e-commerce. Ini kan juga hal-hal seperti ini kan sebenarnya membahayakan ya, karena yang dijual itu data-data pribadi dari kita.
kita. Iya, maka itu kita sering sekali mendapatkan telepon-telepon penawaran dana tunai begitu dan juga penawaran-penawaran perbankan lainnya. Tapi kita harapkan ini memang kasusnya terus berkembang begitu sehingga bisa diketahui ini yang mana yang benar karena masih dalam proses juga, dan yang pasti kita menuntut dari pemerintah ini mungkin ya untuk bisa lebih sigap lagi dan mengamankan data-data pengguna. Ya, dan pastinya kita juga harus lebih hati-hati ya untuk membagikan data-data pribadi kita. Jangan sampai kita membagikannya juga secara gratis karena memang banyak sekali kalau kita ke tempat-tempat saat ini atau mungkin kita ke restoran gitu misalnya ya, mengharuskan kita untuk memberikan nomor telepon, alamat rumah, alamat email dan juga segala macam. Tapi ternyata ya kita tidak tahu sebenarnya kemana data-data kita ini akan berakhir. Apakah akan dijual lagi atau mungkin akan sampai ke third party yang kita tidak tahu kegunaannya untuk apa nih sebenarnya. Ya mungkin Monica sering diteror nih sama pegawai asuransi begitu ya. Iya benar sekali, pernah sih Bram dapat beberapa kali menawarkan asuransi. Ya kitanya juga bingung sebenarnya dapat nomor telepon kita dari mana begitu. Mungkin kita bisa lebih sensitif lagi lain kali untuk memberikan data-data kita ke tempat-tempat seperti restoran ataupun untuk memasuki mall dan lain-lain. Ya benar sekali. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan informasi lainnya bagi Anda pemirsa CNBC. Jangan lupa ada program menarik selama seminggu ke depan, BNI Invest Time Week hingga 11 April 2021 di Squawk Box, Profit, Power Lunch, Closing Bell, Invest Time, bahkan podcast Cuap Cuap Cuan. Anda dapat menyaksikan via live streaming di cnbcindonesia.com, Transvision Channel 805 dan juga lewat UCTV IndiHome. Selain itu Anda berkesempatan mendapatkan hadiah yang menarik dengan cara scan QR Code yang bakal tersedia selama BNI Invest Time Week. Ingat, 5 hingga 11 April 2021.